Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tanujaya. Saya berasal dari Universitas Pelita Bangsa, program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait medan magnet. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini ada 4 poin, yaitu apa itu medan magnet. Yang kedua ada garis gaya magnetik dan sifat-sifat benda magnet. Yang ketiga ada induksi magnet. Dan yang keempat ada gaya Lorentz. Sebelum kita melaju lebih jauh lagi, kita perlu tahu apa itu medan magnet. Jadi medan magnet adalah suatu medan vektor yang menggambarkan pengaruh magnet terhadap muatan listrik yang bergerak, arus listrik, dan bahan magnetik lainnya. Cara ini dibentuk dengan menggerakkan arus listrik sampai memunculkan gaya di muatan listrik yang bergerak. Magnet punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi, kalau kamu mendekatkan dua buah magnet dengan kutub yang berbeda, otomatis mereka akan langsung menempel. Itu artinya kedua magnet tersebut memiliki medan magnet yang besar. Lain halnya jika kamu berusaha mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama. Mereka malah akan menjauh satu sama lain dan gagal membentuk medan magnet. Jika kamu ingin tahu apa suatu benda memiliki medan magnet atau tidak, kamu bisa menaburkan serbuk besi di sekitar benda yang dikira akan mengandung magnet. Serbuk besi tersebut akan membentuk pola tertentu. Pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet. Paku-paku besi yang diletakkan dekat magnet akan ditarik oleh magnet. Kutub-kutub jarum kompas kedudukannya dapat berubah jika didekatkan pada magnet. Medan magnet adalah ruang atau daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah, seperti gambar berikut. Jika garis-garis gaya magnet pada sebuah magnet batang, pada satu magnet batang terletak pada gambar sebelah kiri. Jika ada dua magnet batang, garis-garis gaya magnet pada dua buah magnet batang ya seperti ini, seperti gambar yang sebelah kanan. Jadi singkatnya, medan magnet merupakan medan gaya yang ada di sekitar benda konduktor atau magnetik. Contohnya, perputaran dari partikel tertentu yang dipengaruhi oleh arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet ferromagnetik. Medan magnet ferromagnetik adalah medan magnet permanen. Nah, medan magnet permanen ini mampu menarik bahan ferromagnetik seperti besi dan menarik atau bahkan menolak magnet lain. Selain itu, medan magnet yang bervariasi menurut lokasi juga memberikan gaya pada berbagai bahan non-magnetik. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang garis gaya magnet adalah ada 3 poin. Yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Besarnya medan magnet pada suatu titik dipengaruhi oleh besar gaya magnet yang dialami oleh titik tersebut berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap sumber magnet. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu garis gaya magnetik dan sifat-sifat benda magnet. Pada dasarnya, gaya magnet itu terbagi dua. Garis gaya magnet terbagi dua, yaitu bahan magnetik atau biasa disebut ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Apa itu bahan ferromagnetik? Bahan ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat magnet, maka akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Seperti contohnya, baja, besi, nikel, dan kobalt. Dan kalau bahan non-magnetik, pada dasarnya non-magnetik dibagi menjadi dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik.
Apa itu paramagnetik? Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Bukan berarti dia tidak bisa ditarik. Dia bisa ditarik, akan tetapi tarikannya lemah. Seperti contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Dan dia magnetik. Nah, jika dia magnetik adalah benda menolak magnet. Jadi pada dasarnya adalah benda yang menolak magnet disebut diamagnetik. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski sangat dekat ya dengan magnet yang kuat. Seperti contohnya emas, seng, merkuri. Sifat-sifat benda magnet. Yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Apa maksudnya? Magnet hanya menarik benda tertentu di sekitarnya. Jadi tidak semua benda bisa ditarik magnet, meskipun benda tersebut ada di sekitarnya. Ada bahan-bahan tertentu yang bisa ditarik magnet. Bahan-bahan tersebut jenis logam. Tapi tak semua logam bisa ditarik magnet, tergantung jenisnya. Kemudian ada logam yang tertarik begitu kuat, namun ada juga yang lemah. Dan sifat yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kedua kutub letaknya di ujung. Disitulah kekuatan magnet begitu kuat. Tapi jangan berharap akan menemukan tulisan utara dan selatan ya. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah bumi. Dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Kira-kira mengapa kutub magnet selalu mengarah ke utara dan selatan? Jawabannya adalah karena pengaruh medan magnet bumi yang kuat. Medan magnet bumi ditemukan pada tahun 1600 oleh seorang William Gilbert, ilmuwan sains paling terkemuka di Inggris. Gilbert berteori bahwa bumi berfungsi sebagai batang magnet raksasa yang mempengaruhi semua benda magnet di bumi. Sifat yang ketiga, kutub yang berbeda akan saling menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling menolak. Apa maksudnya? Jika kutub sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sementara jika kutubnya berlawanan, akan terjadi tarik-menarik. Misalkan ketika didekatkan kutub utara dengan utara, maka kedua magnet akan saling menolak. Namun jika didekatkan kutub utara dan selatan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kalau kita menggunakan magnet alami dan saat mendekatkan kedua ujungnya ternyata menolak, maka bisa kita simpulkan kutub mereka sama. Sementara jika saling menarik, yakinlah bahwa kutubnya itu berbeda. Sifat keempat, gaya magnet bisa menembus penghalang. Penghalang seperti apa? Apa maksudnya? Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Jadi, meskipun ada logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, namun logam tersebut tetap terkena gaya magnet. Jadi bukan sulap atau bukan sihir ya kalau magnet tetap bisa menarik logam meskipun terhalang. Itu membuktikan. Coba saja kita taburkan serbuk besi di atas kertas, lalu kita taruh magnet di balik kertas. Meskipun terhalang kertas, namun serbuk besi akan bergerak seiring magnet digerakkan. Mau digerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, serbuk besi akan terus mengikuti. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu induksi magnet. Apa sih induksi magnet itu? Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Jadi, medan magnet juga dapat dihasilkan dari arus listrik. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1770 sampai 1850. Ketika akan memberikan kuliah bagi mahasiswa, Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak atau menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik. Jika kawat tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi, sehingga magnet jarum kompas tidak bereaksi. Jadi, itu membuktikan ternyata perubahan arus listrik juga mempengaruhi perubahan arah penyimpangan jarum kompas. Perubahan jarum kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet. Nah, ini contohnya. Arah arus listrik ke kiri,
dan arah arus listrik ke kanan. Jika dilihat, maka akan jelas perbedaannya. Pada dasarnya, induksi magnet bagi menjadi 4. Yang pertama, induksi magnet pada kawat berarus listrik. Yang kedua, magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Dan yang ketiga, induksi magnet pada solenoida berarus. Dan yang keempat, induksi magnet pada toroida. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Jadi, sebuah kawat lurus dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet, seperti pada gambar berikut. Ini arah arus listrik. Jempolnya ke atas. Jika kita ingin mencontohkannya, maka kita mengambil batang atau pensil. Nah, yang di bawah itu bagian belakang pensil atau batang. Jadi kita arahkan pensilnya ke atas sesuai dengan ibu jari kita. Adapun induksi magnetnya, B sama dengan μ0 I per 2 pi A. Bagaimana kalau kawatnya lebih dari 1? Misalnya N buah kawat, maka persamaannya menjadi B pi 0 N kali I per 2 pi A. Dengan keterangan B sama dengan besar induksi magnet dan I menjelaskan keterangan besar arus listrik, dan A jarak titik ke kawat. μ0 permeabilitas magnet 4 pi dikali 10 pangkat min 7 WB atau Tesla, dan N sama dengan jumlah lilitan. Kita masuk yang kedua, induksi magnet yang kedua. Magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan magnet yang dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan arah keempat jari yang lainnya menunjukkan arah arus listrik seperti terlihat pada gambar. Nah, aturan kaidah arah tangan kanan. Jadi, arah medan magnet itu ke atas. Jika kita contohkan, kita kepal tangan kita arahkan ke samping, lalu kita seperti memberikan jempol kepada orang, maka jempol itu akan mengikuti arah medan magnet, dan keempat jari kita akan mengikuti arah arus listriknya. Dan induksi magnetnya adalah B sama dengan μ0 dikali I per 2A. Bagaimana kalau kawatnya beda 1, misalnya N buah kawat, maka persamaannya menjadi B sama dengan μ0 N kali I per 2A. Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan 2 pi. Sekarang berganti menjadi 2A. Dengan keterangan B sama dengan besar induksi magnet, I sama dengan besar arus listrik, A jarak titik ke kawat, dan μ0 permeabilitas magnet, dan N sama dengan jumlah lilitan. Jadi jika kawatnya lebih dari 1, tinggal ditambah N dikali N. Jadi μ0 N kali I per 2A ditambah N. Lalu selanjutnya induksi magnet pada solenoida berarus. Medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Seperti ini disebut solenoida. Solenoida memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan.
arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoida dengan tangan kanan, dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet arah utara, dan arah keempat jari lainnya merupakan arah arus listriknya. Nah, seperti ini. Berbeda dengan sebelumnya yang jempolnya ke atas, berarti ini jempolnya ke sebelah kiri. Kaidah tangan kanan untuk solenoida berarus ibu jari arah medan magnet, ibu jari mengarah pada medan magnet, dan 4 jari melingkar ke arah arus listrik. Besar induksi magnet pada solenoida dapat ditentukan pada pusat dan ujung solenoid. Pada gambar berikut, titik 0 adalah titik pusat solenoid, dan titik P adalah ujung titik solenoida. Besar induksi magnet pada pusat solenoida di bawah ini, di bawah 0. Jadi ketika kita lihat di bawah on, jadi kita melihat gambar ini berarti di tengah-tengah kawat nih, di bawah O, dia berada di pusatnya. Jika besar induksi magnet pada pusat solenoida di bawah O, maka rumusnya B sama dengan mu 0 N kali I per I. Akan tetapi, jika besar induksi magnet pada ujung solenoida itu ada di B. Rumusnya berbeda lagi, yaitu mu 0 dikali N dikali I per 2I. Dengan keterangan B sama dengan besar induksi magnet, I berat arus listrik, A jarak titik ke kawat, mu 0 sama dengan permeabilitas magnet, dan N sama dengan jumlah lilitan. Dan yang terakhir, induksi magnet pada toroida. Toroida adalah kumparan yang dilakukan sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis medan magnet berbentuk lingkaran dalam toroida. Seperti gambar berikut. Besar induksi magnet pada toroida dapat ditentukan dengan persamaan. Dia hanya memiliki satu persamaan, yaitu B sama dengan mu 0 N kali I per 2Pi kali A. Dengan keterangan B sama dengan besar induksi magnet, I sama dengan besar arus listrik, dan A jarak titik ke kawat. Mu 0 sama dengan permeabilitas magnet, dan N jumlah lilitan. Dan kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu benda di suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik, atau dengan simbol I, dan induksi magnet yang ada B dengan simbol B. Dilansir dari Ensiklopedia Britania, gaya Lorentz merupakan seluruh gaya elektromagnetik pada partikel bermuatan yang bergerak dengan suatu kecepatan melalui medan magnet dan medan listrik dan medan magnet. Cara menentukan arah gaya Lorentz bisa dengan dua cara, yaitu kaidah tangan kanan ke-1 dan kaidah tangan kanan kedua. Yaitu dengan kaidah tangan kanan ke-1, ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I. 4 jari menunjukkan arah medan magnet B. Telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz F. Itu jika kita mengikuti kaidah tangan kanan 2. Jika kita mengikuti kaidah tangan kanan pertama, maka I-nya ke atas. Maka I-nya menunjukkan arah arus listrik ke atas, dan B-nya dengan telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan F-nya jari tengah menunjukkan gaya Lorentz-nya.
Pada dasarnya, gaya Lorentz dibagi menjadi 3. Gaya Lorentz pada kawat listrik berarus listrik, pada kawat berarus listrik. Yang kedua, gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Dan yang ketiga, gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnet sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengkombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besar gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu seperti pada gambar berikut. Medan magnetnya B mengarah ke kiri, gaya Lorentz-nya mengarah ke bawah, dan arus listriknya mengarah ke atas. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Rumus gaya Lorentz untuk sudut tertentu yaitu F Lorentz sama dengan B kali I dikali L dikali sin theta. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal atau sin 90 derajat. Maka rumusnya beda lagi, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L, tidak ada sin theta-nya. Dengan keterangan B besar induksi magnet, I besar arus listrik, dan L panjang solenoida, dan theta sudut yang dibentuk oleh B dan I. Gaya Lorentz yang kedua, gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang 1 dialiri arus listrik sebesar I, tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnet sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak, tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus listrik yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Besar gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan mu0 N kali I1 dikali I2 per 2πA kali L. Dengan keterangan F1 gaya Lorentz, yang FL gaya Lorentz, F1 gaya tarik atau tolak kawat 1, F2 gaya tarik atau tolak kawat 2, yang I besar arus listrik atau A, dan A kecil ini sama dengan jarak titik ke kawat, dan mu0 per mobilitas magnet, dan N jumlah lilitan, dan L panjang solenoida. Pada gaya Lorentz kawat sejajar, jika arah arus listrik searah atau sama, maka tarik-menarik. Ya, apa ini maksud sama? Ini arahnya ke atas. Jika sama-sama ke atas, maka mereka akan tarik-menarik. Dan jika berlawanan, yang satu ke atas dan ke bawah, maka mereka akan saling tolak-menolak. Yang ketiga, gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Ketika terdapat muatan listrik 9 G yang bergerak dengan kecepatan P pada suatu medan magnet sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus, yaitu F Lorentz sama dengan Q kali P dikali B dikali sin theta. Lain halnya jika P tegak lurus, B sin theta sama dengan 90 derajat, maka sin sama dengan 1, sehingga F sama dengan B dikali Q dikali P. Dengan keterangan Q sama dengan muatan listrik, P kecepatan gerak muatan listrik, B kuat medan magnet atau Tesla, theta sudut yang dibentuk oleh B dan P. Kesimpulannya, medan magnet adalah suatu medan vektor yang menggambarkan pengaruh magnet terhadap muatan listrik yang bergerak, arus listrik, dan bahan magnetik lainnya. Selain itu, medan magnet juga banyak sifatnya. Magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet memiliki dua kutub
Kutub yang berbeda akan saling menarik. Kutub yang sama akan saling menolak. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Sekian yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat.